Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya. Di sini saya akan sedikit mereview tentang novel yang berjudul Bandung Menjelang Pagi karya Brian Krishna yang diterbitkan pada tahun 2025. Pastinya teman-teman sedikit tahu ya, atau banyak yang tahu nih tentang Bandung Menjelang Pagi. Teman-teman semuanya, kalau kalian ke Bandung, oleh-oleh apa sih yang kalian mau bawa? Kamu nanya? Tiramisu, bolu susu, atau foto-foto estetik nih di Jalan Braga atau Asia Afrika. Nah, kalau menurut Brian Krishna di Bandung Menjelang Pagi ini, oleh-oleh yang paling khas dari kota Bandung adalah patah hati. Hah, patah hati? Yuk kita simak. Dipa, seorang laki-laki yang berandalan yang hidupnya di Bandung, yang bekerja sebagai serabutan. Dia bekerja sebagai pelayan kafe dan penjual bacang dan apapun itu yang bisa menghasilkan uang pastinya. Bagi Dipa, Bandung adalah kota yang bobrok ketika kota itu mau menjelang pagi. Dan tokoh yang kedua itu ada Vinda. Vinda adalah gadis asal Surabaya yang dia tuh melihat Bandung sebagai kota yang bagus, indah, estetik. Pokoknya dia tuh terkagum-kagum dengan Bandung dan bertolak belakang dengan si Dipa tadi yang melihat Bandung sebagai kota yang bobrok. Nah, gimana gak seru tuh ceritanya teman-teman? Kita lanjut ya. Dimulai pada saat pertemuan Dipa dan Vinda itu terjadi di puskesmas, teman-teman. Dibayangin, kayak kenapa nggak kayak di Jalan Asia Afrika atau Dago atau kayak yang bagus gitu loh, tapi mereka bertemunya di puskesmas. Jadi posisinya yaitu Vinda tuh lagi duduk di ruangan tunggu untuk dia dipanggil sama dokter. Nah, si Dipa ini membawa bacang yang biasanya ia jual ke pelayan-pelayanan di puskesmas. Nah, pada saat itu si Dipa tuh kayak terpukau itu, kayak ngeliat Vinda tuh cantik sekali, matanya sipit, kayak terpukau lah istilahnya. Nah, disinilah mulai mereka kedekatannya, di mana si Vinda yang ingin mencari kontrakan, yang bingung mau nyarinya di mana, ketemulah si Dipa. Nah, si Dipa ini kan sifatnya kayak pelawak lah, dia tuh kayak sering mencairkan suasana seperti itu. Jadinya dia menawarkanlah kepada si Vinda ini bacang. Nah, ketahuan sama dokter Tono. Hey Dipa, kamu mau ngapain? Kamu jangan jual bacang ini ke pasien saya, gitu kan. Akhirnya nggak boleh. Padahal Vinda itu udah mengeluarkan uang. Terus kata si Dipa, duh gagal nih dapet duit. Dan si Dipa ini dipanggil dokter Tono untuk membantu si Vinda ini mencari kontrakan di sekitar Bandung ini tadi, teman-teman. Nah, si Dipa mau nggak mau lah, namanya dapat duit apapun ya dia kerjakan gitu kan. Si Vinda ini kayak terlihat kesel kan, apa mungkin orang kayak gini nih bisa mencarikan kontrakan. Terus si dokter Tono dan dokter Ebi yang udah menjadi temannya si Dipa tadi kayak meyakini kepada Vinda, tenang aja, si Dipa ini adalah orang yang udah tahulah Bandung ini seperti apa, seperti ini, seperti itu. Jadinya seperti itu. Jadinya si Vinda disuruh dokter Tono untuk ikut si Dipa tadi untuk mencari kontrakan. Setelah mereka mencari kontrakan kesana kesini, pokoknya keliling sampai keliling mana-mana, tetap nggak temu kontrakan yang sesuai kriterianya Vinda, yang bersih, yang bagus, yang pokoknya seperti itu, tidak temu teman-teman. Akhirnya si Dipa ini memutuskan untuk mengontrakkan atau menyuruh Vinda untuk menempati kontrakan yang punya dia yang nggak dipakai. Setelah mengantarkan Vinda ini di kontrakannya, si Dipa pamit pulang. Nah, setelah tutup pintu tuh si Vinda, ternyata dia terkejut teman-teman. Gimana terkejut? Ternyata si Dipa itu tinggal juga di depan kontrakan si Vinda. Jadinya mereka tuh depan-depanan gitu. Tapi ternyata si Dipa ini tinggalnya bersama Bang Karina, yaitu seorang waria yang dimana dia bekerja sebagai istilahnya banci lah teman-teman. Ya namanya di kota-kota seperti itu gitu kan. Tapi si Dipa tidak menyalahkan itu karena emang bertahan hidup di kota tuh susah teman-teman, seperti itu.
Nah, seperti biasa Dokter Tono datang ke kontrakan Vinda untuk membawakan sarapan bento karena Vinda tuh nggak bisa kalau nggak makan sehat gitu, harus dijaga dan ya kontrakannya tuh harus bersih, pokoknya harus terjaga steril lah istilahnya dan nggak boleh terkena apa ya bakteri-bakteri lah istilahnya gitu. Nah, kalau Dokter Tono nggak bisa mengantar makanannya, maka si Dipa disuruh membawakan makanannya gitu. Dari kedekatan-kedekatan kecil itulah mereka secara intens mempunyai komunikasi gitu kan. Dan Vinda ini memiliki sifat yang keras kepala dan dia tuh kayak pengen jalan-jalan gitu ke teman-teman di kota Bandung. Dia kan jenuh juga ya, namanya masa iya sih dikontrakan terus gitu, ngapain kata dia tuh pengen jalan-jalan. Akhirnya dia jalan-jalan di coffee shop lah di Bandung itu. Nah ternyata dia lebih kejut lagi, dia mau memesan pesanan gitu, dia memanggil mas-masnya yang tukang apa ya yang bekerja di situ menjadi pelayan. Ternyata tuh si Dipa teman-teman. Dia kaget, hah Dipa, dia kerja di sini gitu kan. Dia kayak kaget. Padahal kan ya emang udah dijelaskan kalau si Dipa ini emang kerjanya serabutan, yang penting menghasilkan cuan. Nah, dan Dipa juga terkejut kenapa si Vinda ini datang gitu kan. Pasti kalau Dokter Tono tahu pasti dia nggak diboleh, soalnya kan ya jalan-jalan ataupun mana-mana tuh dilarang si Vinda itu. Nah tapi si Dipa itu tidak bisa menolak atau mengusirnya, soalnya si Vinda ini beli di coffee shop itu. Jadinya ya udah dong, mau tidak mau dia melayani si Vinda itu. Dan Vinda itu melihat lalu lalang orang berjalan-jalan melewati lintasan. Dia senang melihat seperti itu sambil di jendela itu loh guys gitu. Senang gitu kan, jadinya dia pengen lagi nih si Vinda. Akhirnya dia tuh kayak datang lagi nih ke tempat kerjanya si Dipa tadi. Nah Dipa ya nggak bisa menolak karena dia pembeli guys gitu kan. Nah pada suatu momen kayak si Dipa ini jualan es krim lagi. Nah terus dia kewalahan mengatur keuangan, mengatur kasir, mengatur gini apa es krim. Jadinya dia menyuruh Vinda untuk membantu dia menjadi kasir dan si Dipa melayani gitu kan. Nah sudah habis semua es krimnya, jadinya mereka menikmati es krim yang masih ada gitu, sisanya lagi gitu sambil duduk. Nah si Dipa ini menawarkan es krim kepada Vinda, tapi Vinda nggak mau karena dia masih mengingat perintah Dokter Tono untuk jaga makanan, kayak nggak boleh makan makanan yang manis ataupun kayak yang kita makan gitu loh, tapi dia harus hidup sehat gitu loh guys, hidup sehat. Jadinya ya udah dong. Terus di Padi ngomong gini, kenapa kamu nggak makan gitu istilahnya, aku nggak boleh sama Dokter Tono. Ya elah Vin gitu kan. Dan hidup harus berpegang pada prinsip YOLO, you only live study. Nah itu tadi si Dipa tuh kayak mengasih pandangan gitu. Nah setelah ia mendengar penjelasan barusan, untuk pertama kalinya Vinda menemukan apa yang selama ini ia cari. Nah dari sinilah si Vinda ini kayak mulai terbuka, kayak oh hidup ini cuma sekali, jadi nikmati apa yang ada dulu gitu kan. Jadinya Vinda ini seperti mempunyai harapan baru lagi di hidupnya. Diam-diam ia bersumpah ingin bisa hidup bebas seperti itu, hidup tanpa merasakan beban apapun seperti Dipa tadi lah intinya. Vinda meneguk es krimnya dengan lahap dan sampai nge-freeze gitu loh guys, kayak saking enaknya. Nah dari sinilah guys, mereka ini udah mulai deket lagi. Si Vinda kayak pengen mencoba hal-hal baru karena dia tadi berpegang prinsip sama YOLO tadi loh guys, you only one study. Kalau dia tuh hidup cuma sekali, jadi kayak ya udah nikmati dulu aja gitu kan. Akhirnya dia mengikut si siapa Dipa, kayak ada kerjaan apa lagi gitu kan. Akhirnya kayak dia tuh ngikut si Dipa jualan bunga setiap hari Minggu gitu kan. Akhirnya dia jualan bunga bersama si Dipa itu tadi sampai dia viral menjadi teteh bunga, saking dia cantik gitu kan. Dia tuh berparas cantik, jadinya orang yang mendekat pengen beli bunga tuh karena pengen dekat sama dia juga gitu lah. Tapi si Dipa ini tidak masalah, yang penting menghasilkan cuan. Nah dari situlah si Vinda si Dipa ini sama-sama suka gitu, tapi mereka tidak saling mengungkapkan gitu kan. Si yang aku juga nggak suka itu sama Dipa, kenapa dia tuh cowok loh guys, cowok, kenapa dia nggak ngomong duluan sama si Vinda kalau emang dia
kayak suka dan kayak pengen sama Vinda, tapi itu dia cuman menahan perasaan dia karena dia ngerti kalau nggak mungkin lah si Vinda ini gitu. Si Vinda juga cuman bisa diem, kayak harapnya si Dipa duluan yang mengungkapkan rasa itu guys. Seiring berjalan waktu, mereka ini sering menghabiskan waktu berdua di Jalan Braga, terus Dago, terus Asia Afrika. Terus mereka tuh sering berkeliling naik motor, ataupun mereka tuh sambil menunggu Bandung menjelang pagi itu di atas balkon kontrakan mereka gitu kan. Mereka tuh sering menghabiskan waktu bersama. Dan kalau kalian kepo dengan endingnya seperti apa, kalian wajib baca ya guys bukunya. Segitu dulu review dari aku, semoga kalian suka dan bermanfaat. Terima kasih.